Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Jadi ada lumayan banyak komentar teman-teman yang menyebutkan sebuah series Thailand berjudul The Gift tahun 2018. Setelah gue cari informasi dan nonton satu episode awal, kayaknya gokil deh untuk diceritakan. So, kita bakal maraton series ini bareng-bareng ya, dengan gue yang bakal dongengin alur filmnya, oke? Jangan berisik ya, awas lo. Kalau gitu, yuk kita masuk ke sinopsis. The Gift berpusat pada Ritda High School, yaitu sebuah SMA populer di Thailand, termasuk dari segi sistem pendidikannya. Pokoknya gila banget dah, percaya aja. Uniknya, di SMA ini, para murid dibagi dalam 8 kelompok dengan tingkat kepintaran yang setara. Jadi misalnya otak lu cuma kayak otak udang, ya udah masuknya di kelas paling bawah, yakni kelas nomor 8. Kalau lu tipe yang biasa-biasa aja, ya mungkin masuknya di kelas nomor 4. Tapi kalau lu merasa pintar banget nih, masuknya di kelas nomor 1, gitu. Selain hal tadi, Ritda High School ini mempunyai kelas dengan program khusus untuk anak-anak berbakat yang disebut The Gift. Sesuai dengan judul series ini, suatu hari, seorang siswa bernama Peng dari kelas paling rendah lulus tes dan menempati program The Gift. Masuknya Peng di kelas ini membuat yang lainnya bingung dan sampailah mereka baru sadar kalau kelas The Gift merupakan sebuah program untuk melepaskan potensi dalam diri mereka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran nggak? Kalau nggak apa-apa sih, ya udah. Kalau gitu, ayo kita maraton bareng series ini ya, dan masuk ke episode pertama. Ini adalah Ritda High School, sebuah sekolah nomor 1 di Thailand. Siswa lulusannya selalu punya masa depan yang cerah, pekerjaan stabil, dan menjadi tokoh-tokoh penting di Thailand. Ucapan guru yang mengajar itu terhenti sebab seorang murid berlari, dikejar guru lain pada lorong sekolah. Kelakuannya mengusik kelas yang sedang belajar. Anak itu melempar sebuah handphone yang sudah terikat dengan parasut kecil. Handphone itu terjun bebas dengan pelan ke bawah. Seorang guru perempuan bernama Bu Lada muncul dari depan setelah mendengar keributan. Dan Pak Guru yang mengejar murid tadi mengatakan kalau bocah ini mencuri handphone yang sedang disita. Anak itu cukup lincah dalam menjawab tuduhan-tuduhan dari guru. Dan gak mungkin dong HP-nya saya lempar ke bawah. Pasti rusak lah, ucap anak itu. Karena tak ada bukti, murid itu pun dibebaskan kembali ke kelas. Plak, sebuah kapur mengenai kepala anak tadi. Ia kena marah guru yang sedang mengajar karena dianggap tak memperhatikan materi. Padahal materi fisika yang diajarkan itu tentang parasut dan gravitasi. Persis seperti apa yang ia lakukan tadi. Hayo lo, mungkin aja parasut yang tadi itu disengaja ya, kita juga nggak tahu. Oke lanjut, anak itu bernama Peng, yang tak sengaja masuk sekolah nomor 1 di Thailand. Ia juga berada di kelas paling bawah. Pin atau lencana di bajunya adalah tanda pembagian kelas tersebut. Peng mencari handphonenya yang tadi terjatuh. Tadi sangka sudah diambil oleh sahabatnya yang bernama Nek. Berbeda dengannya, Nek adalah siswa kelas nomor 1. Mereka adalah anak-anak yang punya banyak keistimewaan dibanding yang lain, seperti makan siang duluan, fasilitas terbaik kayak wifi, toilet, asrama yang bagus. Asiknya lagi, boleh memilih teman sekamar mereka, yang dimana Nek memilih satu kamar dengan Peng. Sejujurnya, Peng tak setuju dengan sistem sekolah ini, membuatnya sangat frustasi. Itulah kenapa sekolah kita melakukan tes penempatan, yakni tes kesempatan kedua, agar siswa kelas bawah bisa naik pangkat. Ya, kalau nilaimu bagus pasti bisa naik kelas atas lah. Intinya kalau mau dapat yang baik, ya belajar, ucap Nek. Peng semakin merasa tertekan, tapi Nek berhasil membuat sahabatnya bersemangat kembali untuk belajar. Pikiran Peng terbuka, semua orang tak ada yang mau turun kelas. Bahkan sampai ada yang rela kerja sama atau nyontek. Bel sekolah berbunyi, Peng refleks mau keluar istirahat. Tapi Pak Guru mengingatkan itu bel untuk kelas 1, bukan kelas nomor 8. Gokilnya, Peng tak peduli dan malah keluar dari jendela. Anak itu pergi ke kantin, mengambil makan siang duluan. Ketika baru aja berjalan sebentar, bruk, tak sengaja Peng menyenggol anak lain. Murid itu langsung berdiri dengan songong, lalu menyuruh Peng membersihkan sepatunya. Peng tak mau mencari masalah. Ia bersikap cuek, lalu jalan, dan kakinya disenggol hingga terjatuh. Emosinya langsung naik. Saat itu juga Bu Lada datang. Murid tadi itu langsung ngadu ke Bu Guru kalau Peng tak menggunakan lencananya. Mungkin aja Peng murid kelas rendah, ucapnya.
Bu guru ikutan curiga, Peng tak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, dan syukurnya Nek langsung datang, berpura-pura menjadi teman sekelas Peng. Wave, nama bocah songong berkacamata itu. Ia meragukan perkataan Nek, tapi untungnya Nek berhasil membuat bu guru percaya, lalu pergi. Wave masih belum puas, ia kembali menghina Nek dengan sebutan lintah. Di tes penempatan kali ini, aku akan masuk kelas berbakat. Dan kalian pasti tetap berada di kelas 1, ucapnya dengan sombong. Nek tak terima dan berkata ia akan masuk kelas berbakat atau The Gift. Bukan cuma aku, tapi juga temanku, ucapnya dengan bangga. Lalu Wave pergi. Malam harinya di asrama, dua sahabat ini membahas kejadian tadi. Rupanya Wave itu orang yang paling Nek benci di kelas. Walau sikapnya busuk, kemampuannya bukan kaleng-kaleng. Wave sangat jenius di bidang matematika dan komputer. Peng semakin merasa minder, namun Nek berusaha meyakinkan, juga mengejarnya, tapi ternyata hasilnya 0 besar. Usul punya usut, mereka pun memutuskan untuk mencuri soal ujian. Waduh, jadi ingat sama satu film nih guys, ayo apa? Nah, dua orang ini masuk ke ruangan penyimpanan soal. Sejujurnya, Peng tak mempunyai keinginan untuk masuk kelas berbakat. Tapi, Nek berambisi masuk ke sana, maka operasi mereka pun berlanjut. Nek menemukan loker penyimpanan soal, sedangkan Peng malah berfokus dengan speaker di samping loker. Baru saja bergembira, tiba-tiba terdengar suara guru yang datang. Mereka langsung saja bersembunyi di balik tumpukan kotak. Pulpen salah satu guru terjatuh. Posisi benda tersebut berada di samping kotak tempat mereka bersembunyi. Lalu tiba-tiba saja speaker musik berbunyi, membuat dua guru di sana kebingungan. Kemudian mereka pun pergi. Sepertinya juga salah satu guru paham kalau ada hal janggal di balik kotak tersebut. Rupanya sejak awal tadi Peng sengaja menekan speaker. Ia sudah merencanakan hal seperti itu untuk jaga-jaga. Nek pun kagum dengan naluri Peng. Lalu mereka memeriksa soal ujian yang ternyata sangat aneh bagi Nek. Soal itu layaknya soal-soal ujian biasa. Ya walaupun Peng tetap menganggapnya susah. Hari ujian telah tiba. Semua siswa dari berbagai tingkat kelas mengerjakan ujian di waktu dan tempat yang sama. Peng mengeluarkan contekan yang diberikan oleh Nek. Keraguan pun timbul dari dirinya, dan contekan itu dibuang. Ia memutuskan untuk mengerjakan soal itu sendiri, dan tiba-tiba saja terdengar suara aneh dari speaker yang membuat telinga beberapa murid di sekolah kesakitan, termasuk di dalamnya ada Peng. Suara itu menyebutkan tentang soal terakhir yang berhubungan dengan teori evolusi Darwin. Dan mereka diminta menuliskan pendapat pada bagian belakang lembar jawaban. Dengan suasana hati cukup membingungkan, Peng menulis jawaban. Pengumuman hasil telah keluar. Semua murid berbondong-bondong ingin melihat hasilnya. Sedangkan Peng malah menabrak seorang siswi perempuan. Dan mereka... Oke lanjut. Nah, betapa semakin bingungnya Peng sesudah si perempuan tadi mengatakan kalau ia masuk kelas The Gift. Di sana juga ada Nek yang ternyata tak masuk kelas The Gift. Balik di asrama, mereka berdua berbicara hal yang terjadi hari ini. Peng berkata jujur kalau ia tak memakai contekan dari Nek, dan sahabatnya itu terlihat cukup kesal pada Peng, tapi berusaha menutupinya. Hari sekolah telah tiba. Peng berdiri di depan sebuah kelas, bertuliskan kelas berbakat atau The Gift. Anggota kelas itu tidak banyak, siswanya bisa dihitung jari. Mereka memandangi Peng dengan tatapan ragu. Rupanya, Peng sudah menjadi sejarah baru. Dia adalah siswi kelas nomor 8 pertama yang masuk ke kelas berbakat, ucap Om, teman baru Peng dari kelas nomor 2. Seorang guru masuk ke ruangan, kemudian memperkenalkan diri dengan nama Pak Pom, yang akan menjadi penanggung jawab juga pembimbing kelas berbakat ini. Untuk pengenalan awal, kelas ini merupakan kelas tambahan, jadi mereka akan belajar di kelas asal mereka. Tapi sesudah itu, mereka harus belajar lagi di kelas berbakat ini. Ada satu hal yang tak boleh dilanggar dalam kelas ini, yakni membocorkan pada orang lain tentang apa yang ada di dalam kelas berbakat. Mulai sekarang juga, mereka harus menggunakan rencana baru yang diberikan oleh Pak Guru. Murid-murid di kelas ini akan mendapatkan banyak sekali fasilitas, seperti kantin khusus, bebas menggunakan pakaian, pemeriksaan kesehatan berkala, dan juga kamar asrama sendiri. Semua ini bertujuan supaya semua orang bisa mengembangkan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Semua anak-anak di sana terlihat kewalahan saat mengikuti pelajaran kelas berbakat. Mereka diberikan tugas oleh Pak Guru
untuk menemukan alasan mengapa mereka layak di kelas berbakat. Namun, sudah beberapa hari berlalu dan Peng belum menemukan jawaban. Peng ditemani Nek mencari buku-buku di perpustakaan khusus anak berbakat. Tapi di sini, Nek merasa kesal sebab akhir-akhir ini Peng malah berperilaku aneh. Ia sering membaca buku-buku fantasi dan sihir atau semacamnya. Malahan, ketika Nek bertanya tentang isi kelas berbakat, Peng malah menghindar. Peng berkata, kelas ini aneh. Entah kenapa, semakin kesini mereka seperti mempelajari sihir atau psikis. Nek makin tak percaya, mereka malah berdebat. Saat itu juga, Wave tiba-tiba menyaut dan mengganggu. Wave menghina juga mengejek Nek. Status Nek sekarang sudah lebih rendah dari dirinya. Nah, karena tak terima ucapan Wave, Nek mendorongnya hingga terjatuh. Dari belakang, Bulada tiba-tiba saja datang. Peng bersama Nek dibawa ke kantor Bulada selaku admin sekolah. Pak Pom masuk untuk menjemput Peng. Awalnya Bulada tak setuju, tapi sesudah negosiasi, Peng dibiarkan pergi. Tapi Nek harus tetap menerima hukuman. Peng tak terima kalau sahabatnya dihukum, sebab sebenarnya Nek tak bersalah. Wave mencari gara-gara duluan. Nek merasa diremehkan karena ia bukan anak berbakat. Ia pun mengungkapkan rasa kesalnya kepada Peng, menuduh Peng memanfaatkan dirinya supaya bisa masuk kelas berbakat. Akhirnya, dua sahabat tersebut malah bertengkar di depan guru-guru. Peng juga tak ingin masuk kelas berbakat ini, ucapnya. Mulai sekarang, kita tak perlu bertemu lagi, ucap Peng. Ia akan pindah ke asrama khusus murid berbakat. Hari berikutnya, Pak Pom bertanya, apakah sudah ada yang menemukan jawaban kenapa mereka di sini bisa masuk kelas berbakat. Lalu, Peng mengangkat tangan. Ia bukan mau menjawab pertanyaan Pak Guru, malahan Peng ingin mengundurkan diri dari kelas berbakat. Peng merasa tak pantas berada di sini, karena kelas ini pula ia merasa banyak kehilangan hal yang penting. Saat bersamaan juga, Wave tiba di kelas. Ia langsung memotong omongan Peng dan menunjukkan sesuatu kepada semua orang di kelas. Peng membuka laptop, meletakkan tangannya di depan layar komputer. Alasan kita masuk kelas berbakat karena sejak saat ini kita akan menjadi manusia luar biasa, ucap Wave. Sambil semua barang-barang yang ada di sekitarnya menjadi tak beraturan. Begitu juga dengan layar laptop Wave yang membuka berbagai macam data. Apakah ini yang dimaksud dengan manusia luar biasa? Semua murid di kelas tercengang sesudah apa yang terjadi. Dan Pak Guru cuma tersenyum seperti menemukan apa yang ia mau. Lalu sesudahnya, The Gift 2018 episode pertama pun selesai. Flying high like a bird in the season.